Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk para peserta dimohon untuk berdiri. Untuk masuk, maka secara otomatis juga ibaratnya tidak akan diberikan masuk. Jadi intinya bahwa Amik Jakarta Teknik Cipta akan melaksanakan kegiatan pembelajaran itu pasti akan berusaha sesuai dengan gimana ini? Suara bisa masuk ya? Bisa Pak Alek, lanjut Pak Alek. Ya oke. Lanjutkan. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk nanti kepada anak-anak saya untuk bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anak semuanya. Dan saya berharap kepada anak-anak semuanya di era teknologi informasi ini pembelajaran adalah mungkin bisa dikatakan merdeka belajar. Yang dulunya kita tidak berpikir akan adanya pembelajaran secara online, tetapi yang terjadi adalah bahwa saat ini adalah harus melaksanakan kegiatan secara online. Saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada anak-anak semuanya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Di situ ada Andi Satria, ada Jovita, kemudian ada Rio, ada Melina, dan lain sebagainya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi saya berharap anak-anak semuanya itu nantinya punya motivasi akbar, motivasi yang besar, yang sungguh-sungguh lah begitu. Untuk Anda harus belajar, kemudian Anda dapat ilmu pengetahuan, kemudian dari pengetahuan itu Anda akan mendapatkan keterampilan yang endingnya mestinya harus punya sikap yang bagus. Jadi di ranah pendidikan itu ada knowledge, ada skill, ada attitude, itu semuanya bisa tercover, kemudian dimiliki oleh anak-anak semuanya. Kemudian secara teknis bahwa teknik pembelajaran ini nanti akan yang ada di Amik Jakarta Teknik Cipta seperti apa, akan diarahkan oleh pembantu direktur bidang akademik, oleh Pak Kristiawan, kemudian akan diarahkan lagi secara teknis lagi oleh bagian divisi ketua jurusan, yang harapannya semuanya itu berjalan dengan baik. Saya kira itu sebagai sambutan saya, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Amik Jakarta Teknik Cipta. Semoga anak-anak semuanya bisa diberi kelimpahan nikmat oleh Allah yang luar biasa, sehingga bisa melaksanakan kegiatan pertemuan ini dengan sebaik-baiknya dan bisa melaksanakan perkuliahan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya, wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Dr. Alan Sujanto, SE SPD MM. Selanjutnya sambutan dari Bapak Nadiem Makarim, Mendikbud-Ristek Dikti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi di seluruh Indonesia yang saya banggakan, pertama saya ingin mengucapkan selamat datang di kehidupan baru sebagai mahasiswa. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan teman-teman semua bahwa menjadi mahasiswa tidak sama dengan kenaikan jenjang sekolah. Menjadi mahasiswa berarti kalian memiliki kemerdekaan yang lebih luas untuk menentukan arah masa depan. Oleh karena itu, kami di Kemendikbudristek memberikan hak kepada semua mahasiswa di seluruh Indonesia untuk belajar di luar prodinya atau di luar kampusnya selama 3 semester. Mahasiswa Indonesia bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk mengikuti program-program Kampus Merdeka, antara lain magang di perusahaan atau organisasi sosial dunia, melakukan studi independen, membangun desa, melakukan riset, mengerjakan proyek kemanusiaan, merancang dan merintis wirausaha, melakukan pertukaran mahasiswa di dalam dan di luar negeri, atau mengajar di SD atau SMP melalui program kampus mengajar. Semua program ini kami rancang untuk memberi ruang kepada mahasiswa dengan keragaman minat dan ketertarikannya, untuk mendapatkan pengalaman yang tidak tertulis dalam buku teks atau bisa diajarkan dalam kelas. Program Kampus Merdeka adalah mahasiswa tidak perlu mengorbankan masa studinya. Kami mewajibkan perguruan tinggi untuk menerapkan transfer kredit dengan hitungan 20 SKS untuk setiap program Kampus Merdeka. Selain itu, melalui kerjasama dengan Kemendikbudristek dan LPDP, mahasiswa bahkan akan mendapatkan uang saku selama mengikuti program Kampus Merdeka. Tidak berhenti di situ, kami juga menyediakan beragam program beasiswa gelar atau non-gelar untuk mahasiswa aktif di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah beasiswa unggulan yang dapat diikuti oleh mahasiswa baru yang masih duduk di semester 1. Teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia, komitmen kami untuk memerdekakan pendidikan tinggi tidak akan membuahkan hasil tanpa dukungan dan partisipasi teman-teman dalam program Kampus Merdeka. Manfaatkan masa kuliah kalian untuk mengenal diri kalian, membangun jembatan untuk meraih mimpi, dan berkontribusi untuk negeri. Saya percaya kemerdekaan adalah napas pemuda, napas mahasiswa, para generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, mari terus bergerak serentak bersama mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Ini menang. Ya, terima kasih atas sambutannya dari Bapak Menteri kita ya, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Selanjutnya kita akan menyaksikan tentang etika bermedia sosial dari Siberkreasi kelas Kominfo. Halo netizen asik Indonesia, berjumpa dengan saya yang juga lumayan asik di Indonesia. Saya punya kesempatan untuk membagikan apa yang dinamakan dengan etika. Etika, ini bukan menyapa teman kamu yang bernama Tika, tetapi etika itu adalah sesuatu yang sudah muncul dengan sendirinya dalam kehidupan kita bermasyarakat. Misalnya kalau kita berkomunikasi dengan orang, kita perlu kesantunan. Nah, etika itu berbicara soal kesantunan. Kita tidak mungkin masuk ke dalam rumah orang tanpa permisi dulu. Kita tahu kesantunan itu diperlukan supaya kita bisa menghargai orang lain, kemerdekaan dan kebebasan orang lain. Makanya, dalam sosial media, di mana kita semua sekarang sudah bermain sosial media, perlu juga ada etika untuk menjaga keramahan, kedamaian yang ada di sosial media. Siapa yang setuju bilang setuju? Cakep. Oke, saya akan membagikan 5 etika paling tidak yang perlu kita miliki ketika kita bermain sosial media. Yang pertama, yang perlu kita ingat pertama-tama sebelum kita membagikan sesuatu adalah kita harus memilih, melakukan sebuah penelitian, membaca ulang. Jangan sampai yang kita posting itu ada data pribadi kita. Apalagi kalau ada data pribadi orang lain. Nah, itu lebih tidak boleh lagi ya. Kita harus berhati-hati dalam membagikan data pribadi kita. Kita tidak ingin itu disalahgunakan. Apalagi kita membagikan data pribadi orang lain. Misalnya, foto KTP anak kita.
walaupun dia keluarga kita, tetapi foto KTP tersebut mengandung banyak hal-hal yang sifatnya pribadi. Apalagi kita kasih foto KTP orang lain, itu juga tidak boleh, lebih tidak boleh lagi bukan? Jadi nomor satu itu, kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita posting, terutama apa yang terkandung di dalamnya. Jika itu ada data pribadi atau sesuatu yang seharusnya dirahasiakan, jangan diposting. Oke, itu etika yang pertama. Etika yang kedua, maaf, jarinya kelebihan. Etika yang kedua saya mau beri judul keripik. Wih, ini bukan ngomongin makanan ya, ini ngomongin singkatan, yaitu pengguna sosial media harus memiliki sikap kritis dan juga harus mau berpikir sebelum sharing kontennya. Kita hidup di mana di era banyak sekali berkembang berita-berita hoax, disinformasi, misinformasi. Kita tidak ingin turut menjadi penyebar, bukan? Makanya kalau kita tidak ingin turut menjadi penyebar, kita harus kritis terhadap informasi yang kita terima. Harus melihat sumbernya, harus memperhatikan bahasanya. Apakah ini valid atau tidak? Kalau kita tidak yakin, mendingan stop di kita. Jadi kalau sudah tidak yakin, mendingan berhenti di kita. Saya mengerti betul bahwa kita punya kecenderungan untuk membagikan karena kita khawatir mungkin, karena kita concern, atau karena kita ingin menjadi orang yang pertama kali membagikan sebuah informasi. Nah, untuk itulah kita harus berhati-hati. Walaupun kita memiliki landasan atau motivasi yang benar, belum tentu kalau kita tidak berhati-hati, hasilnya juga akan benar. Ingat, keripik, kritis, dan pikir dulu. Etika yang ketiga adalah buat para pelaku sosial media yang suka sekali mengambil quotes atau sumber-sumber yang valid lainnya. Ini kalau tadi kan kita sebelumnya bicara soal sumber yang nggak valid, untuk kita ngecek dulu nih. Tapi sekarang bicara tentang karya yang valid sumbernya. Misalnya musik, quotes dari orang, atau teori, atau film, atau apapun yang sudah jelas. Nah, saya menyarankan kita harus mengapresiasi sumber tersebut, yaitu dengan cara kita mention, kita tulis sumbernya dari mana. Itu namanya kita menghargai ide atau karya orang lain, bukan? Kita pun ingin karya kita dihargai. Kalau kita ingin karya dan ide kita dihargai, kita pun juga harus belajar menghargai karya dan ide orang lain, bukan? Setuju? Etika yang keempat adalah ini sangat umum dan saya yakin semuanya setuju, yaitu kita harus memperhatikan gaya bahasa kita. Kalau kita bicara aja bisa suka salah, orang suka susah mengerti, apalagi kalau kita tulis, bukan? Karena tidak ada intonasi di situ. Orang sudah sulit mengerti sebuah kalimat yang ditulis apa adanya, kadang-kadang bisa salah juga mengertinya, apalagi kalau kalimat tersebut disertai dengan ujaran kebencian. Dimulai dengan, heh kamu, maksudnya yang kasar-kasar seperti itu. Tentu saja itu tidak membuat suasana berkomentar di kolom kita akan nyaman atau enak dibaca, bukan? Ada etikanya. Semua bahasa, walaupun kita berbeda pendapat, ada baiknya disampaikan dengan kesantunan. Yang kelima, ini saya menyarankan dan saya percaya ini bisa menjadi sebuah etika yang baik kalau kita membuat akun sosial media dengan sebuah kejelasan. Saya tidak berbicara soal data pribadi yang harus dibagikan, tetapi penting sekali untuk menjelaskan keberadaan kita paling tidak dengan gambar. Kenapa demikian? Karena sekarang banyak sekali akun-akun palsu, akun-akun anonymous. Wah, bahasanya sulit banget ya, yaitu yang tidak dikenal karena gambarnya bukan dirinya, tidak pernah posting sesuatu yang berhubungan dengan dirinya, atau bahkan tidak pernah posting sama sekali, tetapi ikut komen di mana-mana menyebarkan kebencian. Nah, itu harus kita waspadai. Kita tidak pengen menjadi akun yang seperti itu. Kita jaga sama-sama etika di sosial media. Itu dia kelima tips saya untuk etika di sosial media. Mari kita sama-sama kembangkan etika ini supaya kita semua bisa nyaman dan menikmati sosial media. Setuju? Setuju. Itulah dia 5 etika dalam bermain sosial media. Ingat ya, karena saya percaya kalau kita sama-sama mengembangkan etika seperti ini, kesantunan seperti ini, kita justru bisa membuat suasana bermain sosial media lebih nyaman lagi, lebih asik lagi, lebih seru lagi. Ya nggak sih? Dan membersihkannya dari segala kebencian. Nah, itu yang ingin kita wujudkan di Indonesia ini.
Hey, jangan lupa ikuti juga Siberkreasi kelas lainnya. Bukan cuma ini aja, banyak kelas lain yang seru dan juga bermanfaat. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan di sana. Oke? Jadi kita ketemu lagi di Siberkreasi kelas berikutnya. Bye! Selanjutnya, tes. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Kristiawan Nugroho, Eskom Mkom, selaku pembantu direktur bidang 1. Dipersilahkan. Terima kasih Mas Naji. Apa suara saya bisa terdengar dengan jelas? Terdengar. Dengar ya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana kabarnya adik-adik semua di sana? Sehat ya? Baik. Baik, terima kasih. Perkenankan nama saya Kristiawan Nugroho. Kebetulan saya diminta menjadi pembantu direktur 1 bidang akademik di AMIK Jakarta Teknologi Cipta. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih dan selamat datang bagi, saya menyebutnya adik-adik ya, adik-adik semuanya, mahasiswa baru di AMIK Jakarta Teknologi Cipta. Selamat datang di kampus kami, meskipun saat ini masih secara virtual ya, tapi kita percaya bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan dan semakin hari kita akan bisa ketemu nanti di kampus dalam suasana yang sehat tentunya. Jadi pagi ini saya mau menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan sisi akademik ya. Jadi karena tugas saya di bidang akademik di AMIK JTC, saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan akademik. Yang pertama, untuk pembelajaran di AMIK Jakarta Teknologi Cipta saat ini dan mungkin semester ini sambil menunggu pemberitahuan yang lebih lanjut dari pemerintah, kita masih akan adakan secara virtual atau secara daring gitu ya. Nah, untuk hal-hal yang akan diajarkan oleh para dosen, jadi sekarang istilahnya dosen ya, adik-adik semuanya, bukan guru, bukan Bapak Ibu guru, tapi sekarang Bapak Ibu dosen, itu kami sudah berkoordinasi di rapat beberapa hari yang lalu. Kami sudah bersiap untuk menyampaikan materi yang nanti akan disampaikan ke adik-adik semua. Nah, untuk materi yang disampaikan, tentunya nanti sesuai dengan bidang keahlian atau mata kuliah. Nah, sekarang namanya mata kuliah ya, bukan mata pelajaran ya, mata kuliah yang nantinya akan diajar. Yang jelas masing-masing dosen akan berkomunikasi dengan kalian secara intens, baik melalui media digital online saat ini seperti hari ini lewat Zoom, Google Meet, ataupun lewat platform untuk e-learning yang lain. Ya, jadi mungkin kalian pernah tahu ada Google Classroom dan seterusnya. Ya, itu adalah media-media pembelajaran yang bisa kita manfaatkan pada masa pandemi ini. Nah, apapun itu, hak dari adik-adik semua sama. Sebagai mahasiswa, artinya Anda berhak untuk mendapatkan fasilitas terbaik dalam pembelajaran di kampus kami yang akan kami sampaikan semaksimal mungkin, meskipun kita masih mengadakannya secara online. Nah, saya juga mengucapkan selamat pada adik-adik semua. Adik-adik semua memilih AMIK Jakarta Teknologi Cipta, salah satu perguruan di Jawa Tengah dengan prestasi yang cukup membanggakan. Pada beberapa saat yang lalu kami sering memenangkan beberapa perlombaan yang diadakan pemerintah. Ada beberapa hal, terutama penghargaan yang berkaitan dengan dosen. Nah, yang kedua, kita juga mengucapkan selamat karena Anda bergabung di kampus IT, Information Technology. Kita tahu bahwa IT tidak ada matinya ya adik-adik ya. Kita tahu bahwa IT semakin ke depan ini semakin dibutuhkan. Ya, prediksi mengatakan bahwa Information Technology akan memegang peranan yang sangat penting di berbagai macam sektor pekerjaan.
Ya, jadi adik-adik semua tepat bergabung di sini di kampus Amik JTC di jurusan baik manajemen informatika ataupun komputerisasi akuntansi, semua berbasis IT dan kami menyiapkan tenaga diploma yang terdidik dan siap kerja. Yang kedua, saat ini kami juga baru memohon izin pada Kemendikbud untuk mengajukan program S1 terapan. Namanya rekayasa perangkat komputer. Rekayasa perangkat komputer TRK, maaf ya, teknologi rekayasa komputer. Ya, jadi teknologi rekayasa komputer ini S1-nya terapan di vokasi. Harapannya saya mohon doa pada adik-adik semua sehingga pengajuan kita bisa disetujui sama pemerintah, di-approve ya, sehingga nanti suatu saat Anda tidak harus berpindah kampus kalau akan melanjutkan ke S1 ya, karena di S1 terapan di Amik JTC juga sudah akan memfasilitasinya dengan perizinan yang kami lakukan sampai dengan saat ini. Jadi mohon dukungan doanya, semoga pengajuan kita bisa di-approve atau di-ACC sama pemerintah. Terus, amin. Terus berikutnya untuk penjelasan-penjelasan lebih teknis, nanti adik-adik semua tentunya sudah memilih penjurusan baik di jurusan manajemen informatika ataupun komputerisasi akuntansi. Nah, nanti untuk beberapa kaprodi akan memberikan penjelasan secara teknis terutama berkaitan dengan perkuliahan. Karena perkuliahan nanti beda dengan sistem yang adik-adik dapatkan di sekolah tinggi, di SMA ataupun SMK ataupun MA ya. Jadi kita sudah tidak ada mata pelajaran lagi dan sudah tidak ada penilaian yang sama dengan mata pelajaran, tapi kita sudah ke mata kuliah, di mana nanti ada nilai yang akan dikonversi dan ada yang namanya satuan kredit semester atau SKS. Nah, SKS itu apa? Ya, terus kemudian ada juga indeks prestasi kumulatif atau indeks prestasi. Jadi indeks prestasi atau IPK itu apa? Lah nanti juga akan dijelaskan secara lebih terperinci oleh masing-masing kepala program studi. Baik, karena saya cuma dikasih waktu 10 menit nih adik-adik ya. Nanti kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan kalau kita sudah bertemu di kampus ataupun Anda bisa bimbingan ataupun sharing pada siapapun. Kami di sini, dosen-dosen di sini siap membantu adik-adik semua. Semoga perjalanan adik-adik semua selama 3 tahun di kampus kami itu bisa lancar dan akhirnya Anda berhasil menjadi ahli media komputer yang sudah dinanti-nanti masyarakat untuk bekerja di berbagai sektor ya kehidupan ataupun sektor pekerjaan. Sekali lagi selamat dan sukses bagi adik-adik semuanya. Tetap semangat karena ini adalah awal kuliah dan jaga semangat itu dari semester 1 sampai semester 6 sampai adik-adik lulus nanti. Itu ya. Baik, dari saya seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Selanjutnya mohon diikuti acara demi acara pada siang hari ini sampai selesai dan sampai ada perkuliahan di Amik Jakarta Teknologi Cipta. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan pada host. Monggo Mas Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas sambutannya Bapak Kristiawan Nugroho selaku Pembantu Direktur Bidang 1 Amik JTC Semarang. Baik, selanjutnya sambutan dari Kepala Program Studi Manajemen Informatika Bapak Subianto SKM-M.Com. Apakah sudah siap? Siap Mas Haji. Oke, untuk waktunya silahkan. Monggo Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan hari ini kita dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Terima kasih buat teman-teman mahasiswa baru yang sudah bergabung hari ini. Yang kami hormati Direktur Amik JTC Semarang, Bapak Dr.
Haji Alex Sujanto SS PDMM. Yang kami hormati Pembantu Direktur Bidang 1 Bapak Kristiawan Nugroho. Yang kami hormati Pembantu Direktur Bidang 3 Bapak Muhammad Danuri Eskomemkom. Kemudian Pembantu Kepala Program Studi Komputerisasi Akuntansi Bapak Sumardi Eskomemkom, Pak Najih dan Pak Anton, Divisi Akademik, serta rekan-rekan semua. Hari ini adalah hari pertama kita bertemu dalam rangka kegiatan pengarahan perkuliahan mahasiswa baru Amik JTC Semarang tahun akademik 2021 tahun 2022. Mengawali semester ini kita tentu akan belajar bagaimana mengenal kehidupan di kampus, mengenal istilah-istilah baru yang berkaitan dengan perkuliahan, berkenalan dengan hal-hal yang baru yang sebelumnya belum pernah kita dapatkan di jenjang pendidikan sebelumnya. Tadi Pak Nadiem sudah sampaikan bahwa ini adalah suatu hal yang berbeda dengan ketika kita belajar di jenjang SLTA. Karena di jenjang kuliah, kita akan mendapatkan berbagai kebebasan di dalam menentukan masa depan kita. Di dalam perkuliahan, kebebasan ini berkaitan dengan ketika Anda memutuskan yang pertama memilih jurusan apa. Yang kedua, memilih mata kuliah yang nanti akan diambil di proses perkuliahan, di samping ada mata kuliah wajib yang harus diselesaikan. Kemudian kemerdekaan yang berikutnya adalah kemerdekaan menentukan nilai yang Anda peroleh ketika melaksanakan proses perkuliahan sebagai hasil belajar kalian. Dan selanjutnya adalah menentukan kapan Anda lulus. Ya. Karena batas kelulusan di perkuliahan ini akan berbeda dengan ketika Anda sekolah. Anda sekolah akan di SLTA akan dituntut kelas 1 selesai 1 tahun misalkan ya. Kemudian kelas 2 SMA atau kelas 11 SMA SLTA 1 tahun ditempuh. Kecuali kalau nunggak ya. Kemudian kelas 3 selesai dengan berbagai ujian yang harus dilalui. Normalnya 3 tahun. Ya. Yang lebih dari 3 tahun untuk pendidikan jenjang SLTA itu dianggap kurang wajar menurut kita. Tetapi ketika Anda kuliah di Amik JTC, program diploma komputer, Anda mempunyai batas waktu sampai dengan kurang lebih, kalau saya tidak salah, 5 tahun. Bukan 3 tahun, tetapi 5 tahun. Nah, ini kemerdekaan yang saya maksudkan adalah Anda bisa memutuskan lulus lebih cepat atau lulus dengan batas waktu maksimal. Saran saya, kelulusan yang Anda putuskan nanti Anda raih di dalam menyelesaikan studi di Amik JTC dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sesuai dengan aturan. Normalnya 3 tahun atau 6 semester. Tetapi Anda bisa lulus dalam waktu 2,5 tahun atau 5 semester. Sesuai dengan mekanisme yang ada aturan pemerintah, bahwa kelulusan program diploma 3 paling cepat 2,5 tahun. Jadi kalau pernah mendengar kuliah D3 komputer lulus 2 tahun, wah ini mencurigakan ya. Minimal 2,5 tahun. Jadi kalau Anda ingin menyelesaikan dengan cepat, kita bisa fasilitasi tentu saja semua hasil belajar, hasil studi kalian harus standar minimal, saya boleh katakan IP indeks prestasi kumulatif 3 ya, 3.0. 3 ke atas bagus, 3 ke bawah jangan ya. Karena apa? Karena tadi Pak Alex sudah sampaikan dalam kehidupan kita ini nanti lulus itu seharusnya punya kompetensi. Kompetensi itu terdiri dari skill, knowledge, dan attitude. Semua hal yang Anda peroleh di Amik JTC di dalam proses perkuliahan pendidikan sebenarnya mengacunya adalah ke skill dan knowledge. Attitude bagaimana? Attitude Anda bangun tentu saja dengan kehidupan kampus juga ada mata kuliah yang kaitannya dengan attitude ya. Ada etika, ada Pancasila, ada pendidikan kewarganegaraan, itu adalah mata kuliah yang nanti berhubungan dengan attitude. Ya.
Nanti lebih jauh akan disampaikan pada saat perkuliahan. Tetapi lebih awal tadi sudah diputarkan juga bagaimana beretika bermedia sosial, itu adalah salah satunya. Nah, teman-teman sekalian, mahasiswa baru yang saya hormati, tadi sudah disampaikan bahwa ketika kita melakukan studi perkuliahan di perguruan tinggi, kita akan berkenalan dengan istilah baru. Salah satunya adalah SKS, Satuan Kredit Semester. Kalau di SMA kita mengenal mata kuliah, mata pelajaran, ya. Tapi kalau di perguruan tinggi adalah mata kuliah yang ada satuan kreditnya, mulai dari 2 SKS, 3 SKS, dan 4 SKS. Dan untuk menyelesaikan studi di perguruan tinggi AMIK CTC jenjang Diploma 3, jumlah SKS yang harus Anda tempuh adalah kurang lebih 110 sampai dengan 112 SKS. Jadi kalau satu mata kuliah itu 2 SKS, 3 SKS, tinggal kita hitung saja berapa mata kuliah dan berapa SKS yang sudah kita ambil. Ya, harusnya akan menyentuh angka 110 sampai 112 SKS. Normal ditempuh dalam waktu 6 semester. 1 semester maksimal 24 SKS. Jadi kalau misalkan Anda mau lulus 5 semester, tinggal diatur saja irama pengambilan mata kuliah per semesternya. Kalau nilainya cukup dan prestasinya memenuhi syarat untuk mengambil maksimal SKS 24 SKS, kenapa tidak diambil untuk segera menyelesaikan kelulusan di AMIK CTC. Dan jadi saya sarankan prestasi Anda dijaga terus, semangatnya dijaga terus agar lulus tepat waktu, bahkan bisa lulus lebih cepat. Kemudian teman-teman sekalian, proses perkuliahan ini terdiri dari kuliah teori dan kuliah praktek. Kalau di AMIK CTC karena perguruan tinggi vokasi, tentu saja prosentase praktek jauh lebih banyak dibanding teori. Jadi kalau teori kan seperti orang ngomong doang ya, tetapi ketika disuruh praktek, disuruh melaksanakan kegiatan yang terkait dengan keilmuannya, itu akan kurang. Tetapi ketika kita banyak praktek, dan apalagi praktek yang dilakukan itu adalah sesuai dengan nanti yang dilakukan di dunia usaha dan dunia industri, itu akan menunjang adik-adik, teman-teman semua untuk siap bersaing di dunia usaha dan dunia industri. Sebenarnya orientasi atau tujuan pembelajaran di AMIK CTC adalah menciptakan lulusan yang mampu untuk bersaing di dunia usaha dan industri dan juga mampu berwirausaha mandiri. Kenapa berwirausaha mandiri? Era sekarang adalah era di mana kita bisa menentukan masa depan kita dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi yang berkembang luar biasa. Ada banyak entrepreneur muda di luar sana yang berhasil dengan mengutamakan, mengandalkan, memanfaatkan teknologi informasi. Ya, nah saya akan bacakan sedikit orientasi ketika adik-adik mengambil jurusan manajemen informatika sebagai salah satu jurusan di AMIK CTC. Nah, harapannya lulusan dari program studi manajemen informatika ini akan mampu berkarir di bidang industri IT. Industri manufaktur, industri keuangan, retail, dan segala bidang industri sebenarnya. Nah, bidang-bidang pekerjaan yang dapat disasar tentu adalah bidang pekerjaan yang kekinian ya. Programmer, junior system analyst, database administrator, terus apalagi wirausaha di bidang IT, dan masih banyak lagi terbuka peluang untuk bekerja, baik bekerja mandiri maupun bekerja di industri yang sesuai dengan programnya. Teman-teman semua, mahasiswa AMIK CTC, tentu dalam sebuah pembelajaran di perguruan tinggi atau program studi akan memiliki tenaga dosen atau tenaga pengajar. Nah, di AMIK CTC khususnya manajemen informatika terdiri dari satu ada ketua program studi, saya sendiri, nama saya Subianto ya. Terus kemudian ada beberapa dosen tetap. Ada Dr. Alex Sujanto adalah salah satu dosen tetap di manajemen informatika. Kemudian ada nanti Bapak Muhammad Danuri Skom Mkom, ada Pak Anton Sujarwo Skom Mkom, Pak Wahyono SCMSI, dan juga banyak dosen yang merupakan dosen-dosen tenaga pengajar yang siap membawa Anda
menjadi orang-orang yang ahli dalam bidang IT. Kemudian pesan saya tidak mau berpanjang lebar karena nanti secara teknis pengisian KRS, kemudian proses perkuliahan akan dijelaskan oleh divisi akademik. Saya pesan satu hal kepada teman-teman semuanya. Yang pertama, tetap jalani kuliah di Amik JTC dengan semangat. Terus kemudian jika terjadi permasalahan, Amik JTC institusi ini menyediakan ada dosen wali. Anda bisa nanti berkonsultasi dengan dosen wali ketika terjadi permasalahan. Yang pertama permasalahan terkait dengan proses pembelajaran atau perkuliahan. Kemudian permasalahan lain yang ada kaitannya dengan kegiatan perkuliahan. Kemudian yang berikutnya di Amik JTC tersedia ada banyak beasiswa. Nanti akan disampaikan ada beasiswa ongoing, artinya beasiswa yang bisa Anda peroleh ketika melaksanakan studi. Mungkin awal masuk belum dapat beasiswa, tetapi ketika ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa, jangan ragu-ragu untuk mengakses beasiswa yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman. Biasanya akan diumumkan ketika program beasiswa itu diluncurkan. Ya. Terus kemudian yang berikutnya, tetap jaga kesehatan agar bisa melaksanakan proses perkuliahan, menyelesaikan perkuliahan tepat waktu, bahkan lebih cepat lebih baik, jangan sampai kelulusannya tertunda. Akhirnya, selamat berjuang bersama-sama meraih kesuksesan bersama dengan Amik JTC Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Pak Najih. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Bapak Supianto Eskom selaku Ketua Program Studi Manajemen Informatika. Berikutnya untuk acara selanjutnya adalah penyampaian agenda akademik yang akan disampaikan oleh Bapak Anton Sujawo Eskom MSI selaku Kepala Bagian Divisi Akademik. Untuk waktu dan tempat, disilahkan. Ya, oke, terima kasih Pak Najih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat. Yang saya hormati Bapak Direktur, Bapak Alex Susanto SPD MM. Yang saya hormati Bapak Kristiawan Nugroho selaku Pembantu Direktur 1 Bidang Akademik. Yang saya hormati Bapak Danuri selaku Pembantu Direktur Bidang 3 Pengembangan. Yang saya hormati Bapak Subianto Eskom Mkom selaku Kaprodi Manajemen Informatika dan Bapak Sumardi Eskom Mkom selaku Kaprodi untuk Komputerisasi Akuntansi, serta Bapak Ibu dosen, Pak Najih, Mbak Kiki, Pak Agus, serta teman-teman yang saya banggakan. Selamat pagi semua. Ya, terkaitnya dengan perkuliahan nanti di Amik JTC Semarang, kemarin sudah di sharing untuk Google Drive ya, terkaitnya dengan jadwal. Nah, mungkin masih ada yang bertanya-tanya, kira-kira saya ambil jadwal yang mana di situ? Oke, saya izin share ya, izin share untuk screen-nya dulu. Apakah sudah kelihatan semua? Sudah ya? Ya. Jadi, ya, yang pertama, karena di sini kita punya 3 kelas, artinya ada untuk kelas reguler pagi, yaitu yang kita masukkan dari Senin sampai Jumat, ada juga yang kelas reguler sore, terkaitnya sama Senin sampai Jumat, dan ada juga untuk kelas karyawan, terkaitnya dengan khusus yang berkuliah di hari weekend atau hari Minggu di situ. Nah, jadi teman-teman nanti untuk pengisian KRS memang pada di awal ini tidak kita isikan. Jadi supaya tahu nantinya alurnya seperti apa. Nanti kalau yang kita isikan semua, nanti teman-teman nanti waktu pas semester 2 nanti nggak tahu caranya seperti apa. Meskipun
nantinya ada yang namanya video tutorial. Nah, cuman nanti di sini akan kita arahkan. Nah, untuk pengisian KRS nanti, baik itu nanti secara online, itu nanti dari teman-teman bisa melihat untuk kelompok yang ada di sini dan semester. Ini saya zoom dulu ya. Nah, karena di sini kita masuk yang semester 1, nanti silakan ini saya contohkan dulu untuk yang reguler pagi. Nah, di dalam reguler pagi itu ada yang semester 1, 3, dan seterusnya. Khusus untuk teman-teman, nanti silakan untuk yang melihatnya di semester 1. Semester 1 di sini ada 2 kelompok, yaitu DMI 11 dan DKA 11. Itu artinya adalah saat ini Anda masuk ke semester 1, kelompok 1. Untuk yang MI. Untuk yang KA juga sama. Jadi kalau yang masuknya ke reguler pagi, itu kita kasih kode yang belakangnya 1. Jadi DMI 11, DMI DKA 11. Nah, itu nanti di situ di dalam KRS online akan kelihatan mata kuliahnya apa. Misalkan mata kuliah pengantar bisnis, nanti tinggal dilihat nanti di situ, oh berarti nanti ambilnya adalah yang pengantar bisnis, dosennya siapa gitu. Karena nanti bisa jadi antara dosen yang pagi, sore ataupun weekend itu juga beda. Jadi harus teliti. Nah, nanti kalau salah bagaimana? Nanti ada prosedurnya lagi. Yang penting lihatnya di jadwal terlebih dahulu. Yang diambil atau mungkin nanti dari teman-teman bisa dikasih list saja. Kalau nggak salah kemarin sudah ada warnanya itu. Dia kasih warna untuk yang pagi, sore, dan seterusnya. Jadi nanti lihatnya di yang semester 1 di sini. Itu kalau nggak salah ada sekitar 24 SKS atau berapa di situ. Itu ya. Ini yang reguler pagi, jadi perkuliahannya bisa jadi antara jam 8 pagi sampai sekitar jam 12. Untuk yang sore juga sama, nanti silakan untuk lihat yang sore di situ. Jadi jadwalnya juga sama, lihatnya di semester aja. Karena kalau di sini ada semester 3 ya, jadi teman-teman di sini juga ada yang gabung, nanti juga lihatnya di sini. Terus untuk yang weekend, nah ini, yang weekend jangan sampai bingung. Kok ada minggu 1 dan minggu 2 itu ibaratnya yang seperti apa, Pak? Jadi lihatnya dari teman-teman yang kuliah weekend itu adalah tanggal yang ada di bawah di sini. Nah, tanggal yang di bawah di sini. Nah, itu ada minggu 1 sama minggu 2. Minggu 1 itu jadwalnya setiap tanggal ini. Minggu 2 jadwalnya setiap tanggal ini. Nah, untuk jadwal minggu 1 itu yang mana? Ya nanti Anda lihatnya di sini. Nah ini. Oh berarti setiap tanggal yang ada di sini, minggu 1 adalah jadwalnya ini semua. Nanti kalau misalkan di minggu kedua yang mana? Berarti jadwalnya yang ada di sheet berikutnya. Ini minggu 2. Jadi kalau minggu kedua nanti tanggal 19, 3 Oktober, dan seterusnya, maka pelajarannya ini semua. Itu. Jadi sengaja memang kita memberikan istilah minggu 1, minggu 2. Atau minggu ganjil, minggu genap di situ. Itu untuk yang minggu ya. Jadi jangan sampai salah. Nah, kalau yang minggu sudah kita plot nih. Jadi ada warna-warnanya. Semester 1 jam sekian, sekian, sekian. Jadi seperti yang diutarakan dari Pak Direktur ataupun dari pembantu direktur tadi sama Pak Subianto selaku Kaprodi, memang kita sementara ini masih online ya. Sambil kita nunggu regulasi dari pemerintah seperti apa nanti yang kita harapkan di situ. Nah, itu terkaitnya dengan jadwal perkuliahan, jadi jangan sampai bingung. Bagi teman-teman yang ambil reguler ya nanti lihatnya yang reguler pagi, sore ataupun sore, ataupun yang weekend ya tetap lihatnya yang minggu 1 sama minggu 2. Itu terkaitnya dengan penjadwalan. Terus yang berikutnya adalah, tadi yang disampaikan Pak Subi adalah SKS ya. SKS untuk teman-teman di sini batas maksimal setiap semester itu 24 SKS. Ya, batas maksimal setiap semester adalah 24 SKS. Jadi kita tidak bisa mengambil mata kuliah seenaknya sendiri. Artinya, saya pengen ambil mata kuliah katakanlah 9 mata kuliah, itu nggak bisa. Bisa asalkan jumlah SKS-nya tidak melebihi 24. Ya,
Jadi batasan SKS di sini 24 itu nanti dilihat dari buku pedoman. Nanti dari teman-teman akan kita berikan buku pedoman. Jadi sementara di sini karena kita masih online, mungkin nanti kalau misalkan bisa datang ke kampus, ya enggak masalah, nanti bisa kita berikan, gitu ya. Jadi kita ada buku pedoman, setiap semesternya di situ sudah akan muncul nantinya. Berapa SKS, berapa SKS, berapa SKS, dan sampai totalnya di situ. Jadi kenapa dikatakan SKS, tadi yang disampaikan Pak Subi, kurang lebihnya kita kuliah D3 itu sekitar 112-113 SKS totalnya, sampai lulus. Nah, itu nanti bisa diambilnya per semester, tinggal semester per semester nanti ambilnya berapa? Apakah ada yang 24, atau ada yang 21, atau ada yang 22, dan seterusnya. Itu. Sampai nanti Anda masuk ke yang namanya tugas akhir. Nah, batasan SKS itu bisa diambil sampai 24, asalkan ada yang namanya indeks prestasi kumulatif, atau IPK. IPK-nya kalau minimal 3 bisa Anda ambil 24 SKS. Tapi kalau IPK-nya 3 ke bawah bisa jadi cuma 21 SKS per semester. Jadi kalau di sini teman-teman ya targetnya adalah minimal saya dapat IPK 3 ya kalau bisa ya. IPK 3 itu bisa diraih kalau nilainya B semua setiap mata kuliah. Tapi kalau ada yang C1 biasanya 2,9 berapa. Nah itu nanti pengaruhnya di pengambilan SKS, jumlah SKS itu. Jadi kalau misalkan dari teman-teman pengen kuliah cepat, bisa. Pengen kuliah lama, juga bisa. Gitu kan. Tergantung manajemen kitanya. Tadi yang disampaikan sama Pak Subi, bahwa batas untuk D3 itu hanya sampai 5 tahun. Selebihnya dari itu, mohon maaf, harus di drop out. Gitu kan. Nah, jadi iman-iman ya. Jadi targetnya kalau bisa Anda lulus 3 tahun pas gitu aja. 3 tahun itu sudah, atau mungkin 2,5 tahun juga bisa. Kalau misalkan dari teman-teman di sini nanti mungkin ada manajemennya. Cara pengambilan SKS-nya, terus mungkin aktif ya dalam perkuliahan, nggak ada nilai yang kosong dan seterusnya. Nah, diharapkan jangan sampai ada nilai yang kosong itu nanti. Nah, sistem perkuliahan yang kita lakukan sementara masih online. Nah, terkaitnya dengan ujian ya. Ujian. Nanti kan setiap semester itu kan ada yang namanya ujian juga kan. Ada yang namanya ujian tengah semester, ujian akhir semester, sama ujian tugas akhir. Nah, ini beda dengan sekolah. Karena nilai yang menentukan adalah kita sendiri. Artinya, dosen itu nanti akan mengajar, akan memberikan tugas, dan terakhir akan memberikan nilai. Nah, kalau ada nilai yang tidak keluar, itu jangan sampai dosennya yang menghubungi mahasiswanya. Harusnya mahasiswanya yang menghubungi dosennya. Kenapa kok nggak bisa keluar? Tapi harus di flashback dulu. Apakah selama perkuliahan ini aktif? Jadi karena perkuliahan untuk mahasiswa AMIK JDC minimal untuk presensi adalah 75% kehadiran. Jadi kalau dari teman-teman nanti mungkin ada sekitar 16 kali pertemuan, ya paling tidak izin itu maksimal cuma 3 kali. Nah, tapi juga harus izin sama dosennya. Jangan nggak masuk terus ya udah nggak pakai izin, nggak masalah gitu. Jangan. Ya siapa tahu pas Anda izin itu ada tugas yang diberikan sama dosen. Tetap harus menghubungi dosennya. Kira-kira pas Anda nggak masuk itu, ada nggak tugas? Jangan sampai hanya tugas tidak ada nilainya, terus Anda tidak bisa mendapatkan nilai yang dikeluarkan sama dosen di situ. Jadi kita saling istilahnya berkomunikasi ya, gitu. Jadi jangan istilahnya seenaknya sendiri. Gitu. Jadi misalkan kalau dosen pengen menghormati Anda, ya Anda juga menghormati dosen di situ. Terus itu terkaitnya dengan ujian tengah semester, nanti ada sekitar Anda perkuliahan 3 bulan, setelah itu baru masuk ke ujian akhir semester. Nah itu nanti 2 nilai itu sama nilai tugas dan presensi yang akan diberikan sama dosen terkaitnya dengan mata kuliah apa, nilainya apa. Nilainya sudah tidak
muncul angka ya, tetapi munculnya adalah abjad A, B, C, D, E. Nilai A itu kan berarti skalanya 4. Ya, nilai A itu kan skalanya 4. Maaf, nilai A itu adalah nilai 85 ke atas, 85 ke atas. Itu nilai A. Tapi kalau nilai B sekitar nanti kisaran 85 75 sampai 84 di situ. Itu nanti ada di buku pedoman akademik semuanya. Terus yang terakhir nanti adalah ujian tugas akhir. Ujian tugas akhir ini berarti nanti Anda membuatnya di semester 6 itu aja. Terus yang selanjutnya adalah dosen wali. Tadi yang disampaikan Pak Subi, kalau ada apa-apa tolong koordinasi sama dosen wali. Dosen wali itu nanti yang membimbing Anda dari semester 1 sampai semester 6 atau sampai Anda berakhir perkuliahan. Jadi dosennya nggak akan pindah. Artinya misalkan tadi ada yang dosen walinya Pak Subi, ya udah itu nanti dari semester 1 sampai semester 6 Pak Subi terus. Terkaitnya dengan apa? Terkaitnya nanti dengan konsultasi. Setiap semester apakah ada nilai yang masih kosong atau yang kurang dan terusnya. Jadi jangan sampai Anda sekarang semester 1, nanti masuk semester 2 kok ternyata semester 1 ada yang kosong lagi. Itu jangan sampai. Jadi sebelum masuk ke semester 2 kalau bisa nilainya sudah clear semua. Kecuali kalau kebangetan ya, nggak pernah masuk atau mungkin izin nggak masuk, nggak izin atau mungkin nggak ikut UAS. Itu bisa jadi kosong. Berarti kalau kosong bagaimana? Kalau kosong berarti Anda nanti bisa memperbaiki di semester berikutnya, yaitu di semester ganjil lagi. Jadi kalau semester 1 ada yang nilainya kosong, katakanlah 1 mata kuliah kosong, berarti nanti Anda bisa mengulang di semester ganjil. Jadi kalau ganjil ke ganjil, kalau genap ke genap gitu. Tapi kita harapkan tidak ada yang mengulang itu. Jadi biar tepat 3 tahun persis kita sudah selesai semuanya. Itu ya, itu mungkin yang bisa saya berikan nanti untuk pengisian KRS sama ya nanti untuk pengisian KRS secara online nanti akan dibantu sama Mas Naji. Jadi biar mahasiswa itu nanti bisa semuanya. Bagaimana nanti kalau ada kesalahan harus di drop terus ambil lagi di situ. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya ya, Bapak Anton Sudjawo selaku Kepala Bagian Bidang Akademik. Nah, berikutnya saatnya kita akan belajar ya tentang cara mengisi KRS secara online. Mungkin banyak yang bertanya, ya cara mengisi KRS seperti apa? Pertama-tama saya izin share screen dulu ya. Oke, baik. Untuk pengisian KRS atau kartu rencana studi, berikut paparannya ya dari saya. Nah, apa itu KRS? KRS itu adalah kartu rencana studi mahasiswa. Nah, jadi ini wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa ya, mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang aktif, di mana kalau mau kuliah kita harus mengisi KRS dulu. Ya, jika kita tidak mengisi KRS, otomatis nanti di status mahasiswanya nanti dianggap menjadi cuti atau tidak aktif. Oke, pertama tahapannya dalam pengisian KRS yaitu mahasiswa membayarkan ya atau melunasi pendaftaran ulang atau registrasi di bagian customer service. Setelah itu nanti petugas customer service akan mengaktifkan status KRS mahasiswa tersebut dengan cara
melakukan pengisian KRS secara online di bit.ly/sipamik JTC. Nah, sekarang teman-teman bisa sambil dicoba lewat HP atau lewat laptop, bisa dibuka bit.ly/sipamik JTC. Kemudian nanti catatannya, untuk khusus ya, kelas non reguler itu nanti ada pengelompokan. Ya, seperti hanya di reguler atau reguler pagi, sore, dan non reguler. Ya. Kemudian kalau yang reguler pagi itu kalau tidak salah namanya kelompoknya itu DMI 1.1. Nanti yang KA DKA 1.1. Kemudian khusus yang sore DMI 1.2, yang sore KA DKA 1.2. Nah, nanti yang khusus non reguler itu kelompoknya adalah DMI 1.3. Itu pembagiannya. Nah, apakah semuanya sudah bisa mengakses bit.ly Sipamik JTC? Sudah. Sudah ya. Baik. Nah, mohon maaf Pak. Ya. Saya Pak, tetapi halamannya error. Halamannya error. Oke, nanti sambil dilaporkan di grup WA ya. Ini saya lanjutkan dulu. Nanti bagi teman-teman yang sudah mengakses dan misalkan ada yang berhasil, ada yang error, bisa disampaikan di grup. Nah, sekarang tahapannya. Setelah kita tadi melakukan daftar ulang, ya, setelah kita ujian atau UAS itu wajib daftar ulang. Kemudian setelah kita mengakses KRS tersebut, kita harus mengisi KRS secara lengkap. Nanti ya, untuk prosedurnya. Kemudian setelah KRS-nya lengkap, KRS dicetak sebanyak 2 lembar. Ya, sebanyak 2 lembar. Di lembar pertama diserahkan oleh dosen wali, dan lembar kedua disimpan oleh mahasiswa. Gitu. Kemudian dosen walinya siapa? Nanti di dalam PowerPoint ini ada dosen wali yang akan membimbing teman-teman semuanya selama 3 tahun ini. Oke, saya lanjutkan dulu. Pertama, dosen wali untuk jurusan manajemen informatika, yaitu Bapak Wahyono, SE MSI. Kemudian jurusan KA atau komputerisasi akuntansi, dosen Kristiawan Nugroho, Eskom MKom. Dan sebentar lagi menjadi doktor nantinya. Ini ya, ini. Amin. Amin, Pak. Jadi 3 tahun ya, dibimbing terus oleh Bapak Wahyono sama Bapak Kristiawan Nugroho. Kemudian kalau Kaprodi-nya siapa? Nah, harus ingat ya, kalau Kaprodi itu adalah Kepala Program Studi untuk Manajemen Informatika itu tadi Bapak Subianto, Eskom MKom. Kemudian Kepala Program Studinya Komputerisasi Akuntansi adalah Bapak Sumadi, Eskom MKom. Yang hari ini berhalangan hadir karena perjalanan dari Blora. Ini harus catat. Nanti untuk file akan saya share di grup. Oke. Nah, sekarang tadi ya, kita akses dulu bit.ly Sipamik JTC-nya, dan setelah berhasil, ya, nanti akan ada tampilan seperti ini. Login KRS, ada user ID sama password. Nah, terkait dengan NIM, ya, terkait dengan NIM, kemarin ada beberapa kekeliruan data dari sistem itu, khusus yang NIM-nya atau jurusannya masih salah ya, nanti bisa diganti, ya, bisa kita ganti. Teman-teman di sini ada Mbak Adela itu kalau nggak salah prodinya harusnya MI, tertulisnya KA. Nanti untuk NIM-nya nyusul. Jadi kita saksikan dulu ya tutorialnya cara pengisian KRS-nya. Nanti ada beberapa siswa yang update, ada 3 orang yang menyesuaikan untuk NIM-nya. Oke, pertama saya contohkan miliknya Mas Ahmad Khairul Amin. Apakah Mas Ahmad ada? Khairul Amin? Hadir, Pak. Hadir ya. Baik, saya pinjam NIM-nya dulu Mas ya.
Oke. User ID yang ini ya. User ID yang ini nanti diisi 210.11.683. Itu user ID-nya. Kemudian untuk passwordnya itu dikosongkan. Jadi mahasiswa baru semuanya passwordnya dikosongkan. Nanti bisa diisi saat di akun ya, akun biodatanya. Kemudian setelah kita isi name-nya, nanti silakan klik tombol login di sini. Oke, setelah itu di dalam menu ya, di situ ada kartu rencana studi, silakan diklik. Kemudian nanti di samping kanannya akan ada keluar tahun ajaran. Tahun ajaran sekarang yaitu 2021-2022. Untuk semesternya ganjil. Setelah itu ditekan tombol filter. Itu ya. Ini contohnya miliknya Mas Ahmad Korul Amin 210.11.683. Nah, bagi teman-teman yang sudah tahu NIM-nya, yang jurusannya sudah benar ya, silakan dicoba NIM masing-masing. Itu. Terus bagi yang mahasiswa baru yang baru daftar ulang, baru kemarin menghubungi pihak AMI JDC untuk NIM-nya nanti akan kita susul dan akan kita share di grup ya. Oke. Setelah kita pilih filter, ya, misalkan jika muncul pesan seperti yang ada di paparan, Anda belum melakukan daftar ulang. Nanti silakan cross-check ke pihak customer service. Apakah sudah diaktifasi atau memang kita belum melakukan pembayaran daftar ulang. Itu. Next, selanjutnya. Ketika berhasil, nanti akan ada menu seperti ini. Ya, ada daftar dan di bawah sendiri ada mata kuliah yang bisa Anda ambil. Nah, kalau sudah masuk di sini, kita harus lihat jadwalnya. Apakah jadwalnya sudah dicetak atau masih dalam bentuk file? Oke, baik. Ini saya stop share dulu, kita coba langsung demokan langsung ya. Sebentar. Oke, di sini bit.ly, kemudian Sipamik JTC. Ya, silakan aksesnya di atas di sini, di address bar-nya, kemudian tekan tombol enter. Saya zoom dulu. Kemudian kita masukkan user ID-nya. Contohnya milik Mas Ahmad Korul Amin 210.683. Jadi informasi juga, angka 21 ini menyatakan tahunnya ya. Kemudian 01 ini menyatakan program studinya. Kalau MI itu kodenya adalah 01, kalau yang KA adalah 02. Nah, sisanya adalah urutan mahasiswa yang dari awal sampai sekarang. Kemudian password dikosongkan saja. Setelah itu tinggal pilih tombol login. Kemudian di sini ada menu. Silakan diklik atau di samping kiri biasanya. Kemudian silakan dicari namanya kartu rencana studi. Setelah itu tahun ajarannya kita sesuaikan 2021, semesternya semester ganjil. Kemudian baru kita tekan tombol filter. Oke. Nah, sudah.
Di sini ada daftar, ada cetak KRS, dan mata kuliah yang kita bisa ambil. Setelah itu kita cek dulu ya di jadwal untuk Mas Ahmad Khairul Amin ya, itu ambil yang reguler sore, benar ya? Ya, Pak. Ya, baik. Pertama tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Anton Sujawo, kita lihatnya di jadwal semester 1 ya. Semester 1 di sini hari Senin jam 16.30 sampai jam 7. Untuk mata kuliahnya adalah Sistem Informasi Manajemen, dosennya Bapak Wahyono SE MSI. Selaku tadi apa? Dosen wali untuk program studi yang MI. Nah, cara memilihnya gimana? Kita klik di sini. Kita klik. Kemudian tampilannya memang banyak seperti ini ya. Kita lihatnya biar tidak bingung. Dia urut mata kuliah yang samping kanan. Kita cari yang Sistem Informasi Manajemen. Kita gulung ke bawah. Di sini ya, ada 3 kelas. Setelah itu baru kita fokus yang harinya Senin, Minggu. Senin yang 16.30 itu milik yang reguler sore. Senin yang jam 10 itu milik yang reguler pagi. Yang hari Minggu itu pastinya yang non-reguler. Nah, sampai sini bisa dipahami semuanya ya. Kemudian dalam pengisian KRS jangan sampai salah kelas. Resikonya apa? Resikonya nanti oleh dosen itu tidak akan bisa mengisi nilai. Ya, yang terjadi yang di kelas kalian, dia reguler sore, ternyata ambil yang pagi. Dicari oleh dosen, pengampunya kok tidak ada mas namanya. Oh ternyata salah ngisi KRS. Itu nanti bisa diperbaiki. Kita lanjutkan. Untuk yang Sistem Informasi Manajemen jam 16.30 kita klik. Kita pastikan di bawahnya sudah benar. Kalau sudah benar silahkan pilih ambil. Otomatis mata kuliah akan masuk di sini. Oke, kemudian kita pastikan lagi apakah sudah benar. Kalaupun salah, silakan pilih drop. Ya, drop tombol merah ini. Oke, selanjutnya hari Senin pengantar teknologi informasi Bapak Anton Surjawo. Kita cari lagi. Ya, di sini ya ada 3. Ambil yang jam sore, kita klik ambil. Oke. Hari Senin sudah selesai. Oke, kemudian hari Selasa jam sore sama sistem operasi yang pengajarnya Bapak Sumardi Eskom Mkom. Tarik ke bawah. Ini ya, Selasa jam sore. Kita klik, kemudian pilih ambil. Oke, selanjutnya analisa dan algoritma dan pemrograman. Kita cari algoritma dan pemrograman. Yang sore Bapak Sugeng Wurdowo. Kita klik, pilih ambil. Kemudian hari Rabu, saya kecilkan lagi. Hari Rabu itu manajemen umum Bapak Dr. Alex Sujanto selaku direktur kita ya. Kita cari manajemen umum di sini yang sore, kita klik, kita pilih ambil. Kemudian jam 7 itu adalah pengantar bisnis ya. Kita cari pengantar bisnis. Bapak Bambang, kemudian pilih ambil. Oke, kemudian hari Kamis ya. Hari Kamis, ini saya lihat ini terakhir. Hari Jumat tidak ada jadwal kuliah, berarti yang kurs reguler Jumat, Sabtu, Minggu itu teman-teman semuanya libur ya. Berarti belajar di rumah,
mengerjakan tugas. Oke, hari Kamis, akuntansi dasar, Bapak Agus Pitoyo. Ya, akuntansi dasar mana? Oh, ini dia. Hari Kamis, 4:30, kita klik, kita pilih ambil. Setelah itu yang terakhir, pendidikan agama. Pendidikan agama, yang terakhir biasanya, yang sore, ini. Nah, khusus yang pendidikan agama, untuk yang Muslim, ini nanti pilih yang kelas yang ada di sini. Tetapi bagi teman-teman yang non-Muslim, nanti akan dibuatkan kelas sendiri. Saya lihat di data itu ada beberapa teman-teman kalian yang non-Muslim. Tapi sementara bisa dipilih dengan agama yang sesuai yang ada di kelas ini ya. Untuk yang sore, Bapak Haji Muhammad Fauzan, kita klik, kemudian ambil. Nah, ini sudah semuanya ya. Jadi ada 8 mata kuliah. Kalau sudah, kita bisa cetak KRS. Kita klik. Ya. Dan ini adalah hasilnya. Pastikan NIM-nya benar, namanya benar. Dan ini KRS-nya bisa dicetak dan diserahkan oleh dosen wali, yaitu Bapak Wahyono, SE MSI. Ya. Nanti setelah diberikan oleh dosen wali, nanti akan di ACC. Gitu. Nah, setelah di ACC, nanti tombol drop pada KRS yang warna merah tadi akan non-aktif ya, atau tidak aktif. Dan teman-teman semuanya tidak bisa untuk menghilangkan KRS-nya. Jadi pastikan sebelum dicetak, KRS-nya itu sudah benar atau belum. Itu. Bentar ya. Baik, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Oke, sebentar. B-nya kan belum bisa diakses lalu. B-nya kan belum bisa diakses. Oke, ini tampilannya yang tadi ya, KRS-nya. Ya. Kalau sudah dimasukkan semuanya, nanti tombol drop-nya akan merah. Kemudian nanti dicetak dan diserahkan ke dosen wali. Setelah di-ACC oleh dosen wali, tombol drop akan menghilang. Dan otomatis nama mahasiswa akan ada di presensi dosen. Nah, ini kemarin ada yang banyak terjadi nih, kakak kalian ya. Jadi mau UAS, ternyata namanya tidak ada. Ternyata KRS-nya belum dikumpulkan ke dosen walinya. Nah, itu sangat fatal sekali. Kenapa? Nanti dosen akan berpedoman. Ini nama tidak ada di presensi, berarti dia tidak ngambil mata kuliahnya. Akibatnya apa? Nilai tidak akan masuk. Ya, jadi pastikan nilai untuk mata kuliah itu minimal ya A sama B. Jangan sampai dapat C, D ataupun E. Nanti nilainya akan IPK-nya akan rendah sekali. Jadi pastikan saat kita kuliah itu mengikuti seluruh aturan dari dosen. Contoh ada tugas, kita mengumpulkan, jangan sampai telat. Kemudian ada ujian tengah semester juga harus mengikut. Kemudian UAS juga harus ikut. Nah, nanti setelah kita selesai UAS, kita bisa cek nilai di nilai per semester. Ya, ini masih kosong karena KRS-nya belum disetujui oleh dosen wali.
Kemudian kita bisa cek juga transkrip nilai di sini. Gitu ya. Kemudian setelah itu saat misalnya kita sudah UAS, kemudian mau ngisi KRS, itu ada pengisian namanya kuesioner. Nah, kuesioner ini akan muncul kalau kita sudah semester 1, sudah ujian, dan mau pindah ke semester 2, mau ngisi KRS, itu wajib mengisi kuesioner. Kuesioner untuk dosen yang sebelumnya. Nanti silakan diisi. Gitu. Kemudian ada juga menu akun. Ini menu akunnya di sini ada biodata. Ya, ada biodatanya, ada nama, tempat lahir. Ini tidak wajib diisi. Mau diisi silahkan. Tetapi kalau misalkan namanya ada petik, itu jangan dikasih petik di sini. Ya, karena belum mendukung untuk karakter yang ada petiknya. Kemudian setelah selesai, ya setelah kita ujian, kemudian mau cetak KHS, silakan pilih cetak KHS di sini. Ya, cetak KHS, kemudian tahun ajarannya kapan, semester berapa, baru pilih submit. Nanti nilainya akan keluar serta IPK-nya. Itu juga KHS-nya dikumpulkan ke dosen wali. Jadi biar bisa dinilai. Misalkan semuanya sudah selesai, sudah paham semuanya, jangan lupa di log out biar tidak dipakai oleh mahasiswa lain. Baik, itu adalah tata cara dalam pengisian KRS secara online. Untuk video tutorialnya akan kita share di grup, ya sudah ada di YouTube juga. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan tentang pengisian KRS ataupun tentang jadwal. Mohon maaf Mas, mau tanya. Iya. Kalau udah selesai pengisian KRS, terus mau ngumpulin KRS ke dosen wali, pandemi kayak gini, itu apakah tatap muka ke dosen wali atau hanya perlu cukup menghubungi dosen walinya? Oke, baik. Jadi prosedur ya, prosedurnya itu untuk teman-teman misalkan pengen mengumpulkan langsung ke dosen wali, nanti bisa menghubungi dulu. Ya, menanyakan apakah dosen wali bersedia untuk ditemui untuk pengumpulan KRS-nya. Oke, misalkan belum ada waktu, bisa via WA atau via email. Ya, karena tadi cetak KRS-nya bisa dibuat ke bentuk PDF atau bentuk file seperti itu. Ya, kita tidak harus tatap muka, tidak masalah. Yang penting KRS-nya sudah diserahkan ke dosen wali dan sudah di ACC. Gitu ya, Mas Ahmad ya. Ya, berarti bisa by email gitu ya? Boleh, boleh. Nanti saya share juga untuk nomor HP dosen wali masing-masing ya. Ya, Mas, makasih. Ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Atau tentang jadwal, silahkan. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Mas Rajab ya? Bagi yang datanya belum ada di dokumen yang kemarin itu bagaimana ya Pak ya? Ya, nanti bagi yang belum ada di dokumen, nanti saya berikan untuk NIM-nya, asalkan sudah melakukan daftar ulang. Oke, Mas Rajab sudah daftar ulang? Belum. Belum. Nah, nanti segera aja ya daftar ulang. Setelah daftar ulang, nanti saya berikan NIM dan bisa mengisi KRS. Jadi kalau belum daftar ulang, nanti belum bisa mengisi KRS. Oke, seperti itu Mas Rajab. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, untuk yang lainnya, monggo, masih ada waktu. Ya, bertanya, mungkin bertanya. Oh, cuma ini caranya kita pakai video ini. Gimana, Mbak Ratu Nisa ya?
Kak, semisal mengganti kelasnya itu masih ada kesempatan atau enggak? Kelas maksudnya pagi ke sore atau kebalikannya gitu ya? Iya. Iya, boleh. Nanti menghubungi pihak customer service akan kita data ulang. Gitu. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Baik, untuk yang lainnya, apakah ada yang tanyakan? Saya mau tanya, Iya, silahkan. untuk batas pengisian KRS itu sampai kapan? Oke, baik. Untuk batas pengisian KRS, itu paling tidak maksimal hari Rabu ya, tanggal 8 September. Karena tanggal 12 sama 13 kita sudah mulai perkuliahan. Jadi ini khusus juga bagi mahasiswa yang belum daftar ulang juga. Jadi kalau bisa ya tanggal 8 itu sudah melakukan daftar ulang dan sudah kita berikan NIM. Oke, seperti itu Mbak Dinda ya. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Pak, mau tanya Pak. Iya, silakan. Yang weekend itu? Ya. Jadwal yang weekend ngisi KRS-nya juga sama ya berarti ya? Iya, untuk pengisian KRS hari yang non reguler juga sama ya. Konsepnya juga sama pengisiannya. Nanti lihatnya untuk jadwal minggu 1 itu semester 1 apa saja. Oh gitu. Itu ya. yang sudah pasti diwarnain itu ya. Jadi iya. Satu itu semua dimasukkan semua. Iya. Oke. Kemudian informasi juga untuk total SKS tiap semester itu maksimal 24 SKS ya, sesuai dari peraturan menteri ya, dari Menristek, paling maksimal adalah 24 SKS. Misal 25, 26 gimana Pak, pengen cepat lulus? Ya mohon maaf nggak bisa. Ya, karena itu standar dari kementerian. Oke, seperti itu. Oke, yang lainnya ada lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada, berarti sudah bisa semua ya untuk pengisian KRS-nya. Nah, nanti misalkan ada kendala, bisa WA saya atau WA ke Pak Anton atau ke customer service. Ya, dalam hal pengisian KRS, kemudian dalam hal apapun untuk akademiknya. Jadi untuk informasi, misalkan teman-teman butuh surat keterangan mahasiswa, sangat aktif sebagai mahasiswa, bisa minta ke saya atau ke Bapak Anton Sucewo. Gitu. Oke, baik. Kemudian kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi, silahkan. Nah, ini kita bisa cek YouTube untuk Amik JTC Semarang. Ya, nanti silahkan dicari Amik JTC. Di sini ada berbagai macam video. Saya sampaikan di sini adalah video profil. Kemudian nanti mohon dibantu untuk subscribe ya. Subscribe, kemudian di-share ke teman-teman semuanya. Dan di dalam playlist di sini juga ada berbagai macam tutorial ya tentang belajar komputer dasar, kemudian ada ruang dosen dan tips dan trik. Ini untuk YouTube channel Amik JTC Semarang. Kemudian untuk Instagramnya nanti silahkan cari Amik JTC Semarang. Ada banyak Instagramnya, ada yang kuliah komputer Semarang, kuliah karyawan Semarang, itu milik Amik JTC. Setelah itu tadi saya sudah share ya untuk presensi kehadiran, itu nanti silahkan diisi lengkap. Ada nama, nomor KTP, alamat, jenis kelamin, dan seterusnya. Nanti saya akan cross-check ya, cross-check datanya ke pihak customer service, dan data itu nanti akan saya laporkan ke kementerian. Ya, jadi kalau tidak dilaporkan nanti kasihan teman-teman semuanya nanti dianggap kuliahnya bodong. Jadi
nama, kemudian alamat, nama ibu kandung, semuanya itu saya laporkan ke kementerian atau ke PDDB. Dan misalkan teman-teman semuanya kuliah, ada nilai IPK, dan seterusnya, itu juga saya laporkan ke kementerian. Ya, di akhir, di semester 6, nanti dapat ijazah, ya ijazah dengan nomor nasional. Oke, itu tambahan dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Pak, bertanya Pak. Oh ya, silahkan Mas Itu Hendy khusus ya. Itu khusus mahasiswa baru atau yang lama Pak? Absensinya, absensinya linknya itu. Semuanya. Semuanya. Saja ya. Nah, semuanya saja ya. Untuk cross check. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Terus jangan lupa ya, untuk nomor HP, itu kalau bisa selama 3 tahun itu jangan ganti. Misalkan ada yang ganti, bisa konfirmasi ke pihak kita ya. Kenapa? Karena nanti juga dapat bantuan kuota gratis dari kementerian. Kalau nggak salah, sebanyak per bulannya 15 GB. Gitu. Jadi misalkan teman-teman baru join sekarang, mungkin dapatnya ya Oktober atau enggak November nantinya. Jadi makanya saya mohon yang sudah join di webinar hari ini, silakan isi presensi kehadiran secara lengkap. Kalau ada yang salah nanti penggantiannya akan agak sulit. Itu ada lagi yang tanyakan? Mana? Ya, oke. Terima kasih Pak Najih. Jadi tadi penyampaian tentang akademik ya. Terus di sini saya punya titipan dari teman-teman marketing ya, jadi teman-teman pemasaran. Di sini mahasiswanya pengen itu enggak, pengen apa namanya, ada uang tambahan enggak kira-kira? Ingin Pak? Mau dong Pak. Oh iya. Mau Pak. Ya, Mau jadi dong Pak. Jadi di kami itu kan ada yang namanya istilahnya apa ya, memo order ya. Jadi member get member. Jadi dari teman-teman di sini kita masih membuka untuk mahasiswa baru, artinya di gelombang khusus di bulan ini. Teman-teman yang sudah menjadi satu keluarga di Amik JTC ya. Jadi kalau misalkan nanti dari teman-teman di sini ada yang membawa satu mahasiswa, baik itu nanti kuliah di pagi, di sore ataupun di weekend, itu nanti dari lembaga, dari Amik JTC nanti akan memberikan kompensasi untuk teman-teman per mahasiswa. Nah, nanti kalau terkaitnya dengan, Pak saya minta brosurnya, nanti akan kita kirimkan brosurnya, terkaitnya kalau per bulan dari tempat kami kan 350.000 ya per bulannya, kalau untuk pembayaran. Nah, nanti untuk biaya awal masuk di Amik JTC adalah 1.350.000. Nanti kalau teman-teman pengen butuh brosurnya akan kita share, biar nanti dari teman-teman juga bisa prospek untuk mahasiswa baru. Nah, satu mahasiswa itu nanti kalau udah registrasi dari teman-teman nanti akan diberikan sama istilahnya lembaga ya, itu sebesar 500.000 per mahasiswa. Kalau bawa 10 bagaimana? 5 juta kan? Nah, kan lumayan tuh. Ya, nanti kita masih punya 1 bulan ini, jadi dari tim dari Amik JTC juga kita masih istilahnya melakukan pemasaran. Mungkin dari teman-teman yang bekerja, temennya diajak enggak masalah. Mumpung masih online kan kuliahnya, jadi kan nggak menyita waktu terlalu banyak itu kan. Ya, itu. Yang penting teman-teman punya motivasi untuk kuliah 3 tahun harus lulus gitu aja. Gitu ya. Nanti kalau misalkan butuh brosur, akan langsung kita share di grup di situ. Oke, itu mungkin yang bisa kami tambahkan untuk titipan dari bagian divisi pemasaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik semuanya. Terima kasih Bapak Anton Jarwo. Nah, apakah semuanya tertarik ya? Ya, pastinya tertarik. Saya juga pengen tuh, ya. Satu mahasiswa yang mau daftar di sini,
Tapi jamnya reguler ya atau mandiri itu nanti dapat fee-nya 500.000 ya Pak Anton ya. 500.000. Bayangkan kalau 10 dapat 20. Satu pabrik diajak semua ke sini boleh, nggak apa-apa. Ya, dapatnya HP-nya ya iPhone 12, 13. Ya. Oke. Kayak gitu ya. Pokoknya kalau ada minta brosur ya, minta rincian biaya, bisa minta ke saya, ke Pak Anton atau ke customer service. Ya, itu. Oke. Baik, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, panitia, serta para mahasiswa baru Amik GT Semarang yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa ya, unggah foto saat webinar ini dan unggah di medsos pribadi dan mention medsos Amik GTC Semarang. Bisa di FB serta di IG ya, biar tadinya naik situ. Nah, jangan lupa kunjungi channel YouTube Amik GTC, tekan tombol subscribe-nya ya. Saya mewakili panitia bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sesi foto bersama dulu ya. Jangan lupa dulu. Baik, ini silakan diaktifkan untuk kameranya ya. Adik siapa tuh? Diaktifkan ya kameranya sudah. Yang pertama Mbak Nikmina Karisma Sekar Arum belum diaktifkan. Bapak Agus Pitoyo selaku dosen, monggo Pak Agus. Diaktifkan deh aku, Mas Naji. Ya, Pak Kris juga semuanya ya. Oh ya, aku ngikuti Mas Naji terus loh. Oh iya, siap. Oke ya. Pertama saya screen dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, boleh Pak. Betul. Selanjutnya yang kedua ada Mbak Miranda Yovita. Oke. 1, 2, 3. Oke, kemudian slide yang ketiga ada Mbak Elina Catur Wulandari Lailatul Hidayah. Aktifkan dulu. Aku tidak bingung. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya satu yang keempat. Ulang Pak. Ya. Apa? Ulang. Ya. Oke, saya ulang. 1, 2, 3. Oke, bentar. Set yang terakhir nih. Ini belum diaktifkan semuanya. Eri Rianto, Puji Antoro, Anissa, Mbak Esther, ayo diaktifkan dulu ya. Saluna, Mbak Lia, Intan. Baik, 1, 2, 3. Terus aku. Baik, terima kasih semuanya atas waktunya. Monggo kita bisa matur nuwun nggih. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun semuanya ya. Mau tanya Pak. Pulang. Ayo. Telat. Pulang.